banyak hal yang diungkapkan oleh Profesor Anhar ini yang tidak terbicarakan selama paradoks Papua ini berlangsung. Ya, ini kan unik. Artinya kita belajar nih, kita belajar sama-sama menggali dari seorang pakar sejarah yang sudah punya pengalaman dan waduh, sudah barangkali ratusan ribu bahkan jutaan judul buku tentang sejarah dunia, Indonesia, termasuk Papua yang beliau lahap. Jadi ya yang senior-senior begini kan layak kita dengar. Kalau soal setuju nggak setuju itu hak Anda. Anda punya versi sejarah yang berbeda silahkan saja. Tetapi orang bijak itu biasanya mendengar dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru berpikir gitu loh. Paling tidak kalau itu berbeda dengan perspektif atau kepercayaan kita tentang sejarah yang kita anut, ya ini menjadi penambahan wawasan kok. Ya, Anda tidak dirugikan, Anda tidak dirampok, tidak dilucuti dengan pemahaman kesejarahan Anda selama ini. Justru tambah perspektif Prof. Anhar Gonggong inilah yang membuat kita tambah kaya gitu loh. Itu kan logika berpikirnya begitu. Jadi nggak ada yang dirugikan di sini, saudara-saudara. Ya, soal Anda mau pegang ikut gaya berpikir atau perspektif dari seorang Profesor Anhar Gonggong ini, silakan. Tidak mau ikut juga ndak ada ruginya. Anhar Gonggong ini ndak ada yang dilucuti pokoknya. Nggak. Jadi ini diskusi aja, sharing. Sharing itu saling menambah, saling belajar gitu loh. Ya saya suka ulang-ulang begini, Prof. Yang namanya sharing itu tidak sama dengan orang tukar baju. Kalau saya tukar baju dengan Profesor Gonggong ini, ya saya kehilangan baju saya, walaupun saya dapat baju Bapak. Begitupun Bapak kehilangan baju Bapak. Dan saya nggak begitu. Sharing itu kita saling menambahkan satu dengan yang lain tanpa mengurangi apa yang ada pada kita. Gitu. Jadi jangan takut berdiskusi, jangan takut sharing gitu loh. Ya. Hanya orang-orang picik yang tidak mau terbuka terhadap pendapat orang lain. Kan soal keputusan kita mau terima atau tidak itu urusan hati. Termasuk iman. Nah ini termasuk iman, Prof. Banyak orang takut mendialogkan imannya, menerangkan. Ya seolah-olah kalau berdebat tentang iman agama ini lalu ribut. Ya enggak juga begitulah. Saya perlu belajar tentang Islam. Kenapa orang Islam percaya Al-Quran? Kenapa orang Islam tidak bisa menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat? Kan ini kita belajar. Soal iman itu kan keputusan hati ya, Prof ya. Ya. Ini ini cuma kita berbicara wawasan. Nah, ini Prof, ada pertanyaan yang muncul nih. Ya. Ini berkaitan dengan status Papua, baik status hukum maupun status politik Papua dalam bingkai NKRI ini. Kan pintu masuknya itu referendum. Ya, PEPRA. Ya. Ini dianggap bermasalah karena LIPI bahkan membuat hasil penelitiannya, Pak Muridan itu dengan kawan-kawan mengatakan bahwa ada 4 akar masalah ya di dalam 4 akar masalah Papua dalam roadmap Papua. Prof pasti sudah pernah baca itu. Nah, akar pertama adalah integrasi Papua ke Indonesia itu bermasalah. Ya, lalu kemudian masalah kesejahteraan, lalu masalah perekonomian dan lain sebagainya. Nah, bahkan ada pengamat politik yang mengatakan justru akar pertamalah yang membuat akar lain bermunculan. Gitu loh. Seandainya akar pertama beres, akar-akar lain tidak muncul, termasuk akar pahit sekarang ini, Prof. Nah, Pak, referendum. Bagaimana perspektif seorang Anhar Gonggong tentang referendum yang menurut banyak orang Papua ini itu direkayasa, dipolitisasi dan bertentangan dengan asas UNTEA yang ditetapkan oleh PBB soal referendum. Silakan, Pak Prof. Ya sebenarnya faktanya itu adalah persoalan yang berkaitan dengan sikap Amerika. Coba kalau referendum itu ditolak Amerika, nggak jadi itu.
Kan Oh gitu. Belanda mengembalikan secara paksa Papua ke Indonesia ini kan karena tekanan Kennedy. Hmm. Kan, nah ketika kita referendum, lalu kemudian kan tidak mudah. Bayangkan tahun 69, sekarang aja kondisi Papua masih seperti itu. Mau datang satu persatu bukan main susahnya. Nah, itu alasan yang digunakan oleh Soeharto dan Ali Murtopo, mengapa yang diambil adalah tokoh-tokohnya, kepala-kepala sukunya, yang sekian ribu orang itu, yang disuruh milih. Kan begitu prosesnya. Dan hasil ini tidak ditolak Amerika, tidak ditolak PBB. Tapi Kan yang persoalan, Prof, tapi yang persoalan isi dari 1025 perwakilan orang Papua ini ternyata tidak semua orang Papua, bukan orang asli Papua. Ada orang Maluku, ada orang Manado, orang Batak, bahkan campur-campur suku di situ, Prof. Nah, ini yang menjadi persoalan. Mereka mengatakan mereka tidak terwakili secara murni. Bagaimana menurut pendapat Prof? Ya, persoalannya apakah itu diterima atau tidak. Tapi kan secara secara internasional tanda kutip, Amerika menerima, PBB menerima. Kan landasan kita untuk melakukan itu kan karena PBB dan Amerika. Kalau Ya. Amerika mengatakan tidak benar, ya selesai. Ketika itu loh. Hmm. Dalam konteks sekarang ya. Dan memang kembalinya dalam waktu yang lebih cepat Irian Barat ini kepada kita. Karena tekanan Kennedy kepada Belanda kan. Sebelumnya Eisenhower itu bencinya pada Soekarno kayak apa, Dulles kayak apa. Tapi begitu terbalik situasi Kennedy terpilih, maka Howard Jones, duta besar Amerika di Indonesia, datang kepada Kennedy, you jangan bersikap tidak baik pada Soekarno. Nah, Soekarno datang ke Amerika, menemui Kennedy, diterima dengan baik. Disitulah akhirnya terjadi negosiasi. Akhirnya Amerika katakan, oke, saya angkat seorang wakil saya, banker, sebagai perwakilan untuk penghubung antara PBB, dan supaya muka Belanda tidak hilang, maka dibentuklah UNTEA itu, Pak. UNTEA itu adalah pemerintahan transisi untuk kemudian diserahkan ke Indonesia. Karena kalau Belanda serahkan ke Indonesia kan mukanya dipukul gitu loh. Jadi ada strategi seperti itu. Jadi persoalan itu sebenarnya menurut saya ya udah selesai. Kalau mau dikembalikan sikap Amerika sekarang di mana? Seperti itu karena awalnya persoalan Papua kembali ke Indonesia itu karena tekanan Amerika. Bahkan Belanda ditekan, kamu nggak mau, saya ada bukunya tuh. Kalau kamu nggak kembalikan kalau kamu nggak berikan Papua kepada Belanda, maka Indonesia. Indonesia, saya tidak akan beri bantuan Marshall Plan. Ketakutan Ancaman Amerika, ketakutan ancaman Belanda. Amerika ke Belanda. Iya, Hmm. salah satu, belum yang lain. Nah, cuma Jadi sebenarnya UNTEA itu hasil lobi-lobi politik Soekarno dengan Kennedy. Iya, PBB itu. Ya. Banker, Jadi Kennedy, Soekarno itu melalui suatu perundingan ada di Italia, ada di New Roma. York dan ya, Roma, segala macam. Nah, akhirnya termasuk mempolitisasi waktu, mempercepat waktu dari tenggat yang ditentukan UNTEA, dan kemudian terjadilah semacam perjanjian Roma itu.
yang kemudian menghasilkan kesepakatan politik untuk membuat bukan lagi one man one vote tetapi perwakilan. Kira-kira seperti itu. Persoalannya begini, Pak. Nah, Anda jangan menganggap bahwa semua persetujuan itu adalah sesuatu yang akan menguntungkan semua pihak. Tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi itu. Ya, kalau orang mengatakan bahwa perjanjian Roma, perjanjian New York, dan kemudian UNTIA menguntungkan Indonesia, saya tidak pernah menganggapnya sebagai sesuatu hal yang aneh. Wajar aja. Karena memang dalam perundingan kan ada memberi dan ada menerima. Kan begitu. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Dirugikan. Seperti KMB. Kita itu dirugikan. Tapi kondisi memaksa kita untuk kalau Hatta menolak ketika itu terjadi sesuatu yang belum tentu membawa kita menjadi merdeka seperti sekarang. Ada faktor internasional tertentu yang menyebabkan Hatta dengan sendirinya harus menerima kenyataan itu. Maka dia terima kan. Tidak ada perjanjian tanpa ada untung dan ada rugi. Secara internasional seperti itu. Jadi soal-soal di sekitar itu, Prof, ketika Papua merasa dirugikan tanda kutip, itu wajar-wajar saja menurut Prof. Karena ya memang ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan dalam hukum perjanjian. Memang iya, itu harus diakui, Pak. Itu bukan pendapat saya, itu fakta sejarah. Tidak ada perundingan di mana semua pihak akan merasa untung dan merasa rugi. Ya contoh sederhana, KMB. Kita itu pasti dirugikan. Coba bayangkan, Pak. Kita disuruh bayar sekian juta gulden, padahal uang itu adalah uang yang digunakan oleh Belanda untuk memusuhi kita. Coba bayangkan, Pak. Kalau wajar, kalau andai kata kita tidak menerima itu, ya enggak bisa. KMB tidak akan ditandatangani. Seperti itu. Tapi kalau ketika itu KMB tidak diterima oleh Hatta, ada persoalan krisis kemerdekaan menuju ke kemerdekaan kita. Karena ketika itu tekanan Amerika, kembali lagi tekanan Amerika kepada Belanda dan sehingga kemudian datang ke KMB. Jadi Amerika, Pak, dalam berbagai fakta sejarah kita itu banyak sekali hal memberikan campur tangan yang terbuka kepada dia dalam konteks ketika itu, yaitu dalam perang dingin. Jadi Bapak jangan lupakan juga kondisi dunia itu perang dingin kan. Itu loh yang juga harus dipahami. Jadi kalau melihat prosesi politik seperti ini, salah juga kalau orang-orang asli Papua barangkali meminta kemerdekaan dari Indonesia, melepaskan Papua dari bagian terintegral Indonesia, karena Indonesia sendiri sepertinya tidak bisa menentukan hal itu sendiri, karena itu ada semacam perjanjian-perjanjian dengan Amerika, PBB dan lain sebagainya. Coba kasih pencerahan, Prof. Memang ya sebenarnya saya sudah katakan bahwa semua perjanjian selalu ada yang menguntungkan dan yang merasa rugi. Nah, persoalan Papua itu adalah persoalan permainan Belanda dalam proses kemerdekaan kita, dan itu mau dijadikan sebagai sesuatu yang akan menyebabkan persoalan antara Indonesia dan Belanda akan diselesaikan dalam bentuk menciptakan satu bentuk kerjasama Belanda
dalam satu hubungan negara, di mana ratunya atau rajanya menjadi seakan-akan ya dia mau ciptakan semacam Inggris punya model jajahan gitu. Nah, tapi kita ya Commonwealth. Ya, Commonwealth. Tapi kan beda karena ada persoalan Papua ketika itu. Belanda memaksa kita, oke, kita akan bentuk itu lewat KMB, tetapi Papua tidak masuk bagian dari Republik. Jadi ini latar belakangnya juga jangan selalu yang disalahkan Indonesia. Awal dari semua kekeliruan ini adalah sikap Belanda. Nah, coba nanti, apa yang akan terjadi? Karena Raja Belandanya sudah mengakui bahwa selama perang kemerdekaan Indonesia, Belanda telah melakukan berbagai kesalahan. Itu rajanya. Bahkan Perdana Menterinya sekarang sudah menyatakan dia mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus, tetapi ada tetapinya, ini lagi curangnya. Dia tidak mengakui bahwa perang yang terjadi dengan Clash kedua, Clash pertama, kedua, antara 49, antara 45, 49, bukan pelanggaran HAM berat, bukan pelanggaran HAM. Ya sama aja bohong kan? Lah jelas-jelas dia termasuk ayah saya dibunuh oleh dia kok, kakak saya 2 orang dibunuh dia, paman saya 3 orang karena melawan dia. Om saya juga Pak. Iya makanya. Saya jadi piatu gara-gara Belanda. Karena ayah saya memimpin perlawanan dan keluarga saya di Sulawesi Selatan. Ya seperti itu. Lalu bagaimana? Kita mengatakan bagaimana kita mau terima? Memang pernah terjadi. Jadi saya 2 kali diwawancara oleh TV Belanda. Ada yang datang, Rawa Gede kan ada orang yang dikasih duit oleh Belanda. Lalu saya pulang haji, lalu ada yang nanya. Saya bilang bodoh menerima itu. Pemerintah kita bodoh. Ngapain terima dari Belanda? Kalau memang mau memberikan uang untuk kesejahteraan, nggak perlu duitnya Belanda, kita bisa kasih kok. Tapi apa yang terjadi, uang yang dikasih oleh Belanda terhadap orang, keluarga yang meninggal itu, justru oleh aparat desa diambilin semua. Jadi yang dikasih malah nggak dapat apa-apa. Apa yang ada yang sudah merencanakan membuat rumah, duitnya nggak jadi, rupanya rusak. Jadi kita punya pikiran ini tidak pernah jernih kok Pak. Sebagian dari pejabat kita masih brengsek. Faktanya. Urusan seperti itu aja mereka mainkan. Orang udah menderita makin dibikin menderita. Iya. Untuk apa Belanda? Lah kita mampu kalau kita mau kasih. Iya. Nah, ini juga Pak. Jadi ini hal yang perlu mendapatkan penjelasan secara komprehensif. Karena misalkan sampai sekarang juga resolusi PBB 2504 itu masih dipersoalkan kan Pak. Bahkan negara-negara lain pun ikut mempersoalkan itu. Dan faksi-faksi perjuangan kemerdekaan Papua dengan banyak versinya itu sedang memperjuangkan menggugurkan 2504 di PBB. Nah, bagaimana menurut Pak Gonggom dengan persoalan itu? Dan kalau saya sebenarnya saya menganggap bahwa tidak ada lagi persoalan bagi saya. Yang saya akan persoalkan bagaimana cara memberikan kesejahteraan kepada rakyat Papua. Gubernurnya semua kan sekarang sudah orang Papua. Bupatinya sudah orang Papua. Bapak bayangkan, selama pemerintahan ini, Bapak tahu,
uang yang diberikan kepada Papua itu 1.000 triliun. Tapi siapa yang menikmati uang itu? Kan NNB sekeluarga, kan bupati sekeluarga. Rakyatnya terima apa? Yang 1.000 triliun itu. Jadi itu orang pemimpin Papua sendiri kan korup. Ya, memang nggak bisa dipungkiri. Tapi 1.000 triliun itu memang masuk dalam masa kepemimpinan NMB saja atau sebelumnya? Dalam sebelumnya juga, jadi ada periode waktu. Bukankah Prof kita harus adil bahwa betul memang misalkan ada juga pejabat-pejabat orang asli Papua yang korup, tapi sebelumnya kan jauh lebih korup waktu orang non Papua memimpin Papua. Ya, ini kan banyak saya serap informasi. Itu saya akui. Selama pemerintahan Orde Baru, orang Papua juga memang menderita banget. Iya. Karena pengelolaan pemerintahannya yang dikelola secara buruk. Itu harus diakui. Saya termasuk mahasiswa yang melakukan perlawanan dalam faktor itu ketika saya masih di Jogja. Saya termasuk orang yang menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang brengsek. Dan itu salah satu faktor yang saya menyebabkan saya menyatakan saya tidak happy dengan pemerintahan Orde Baru, dan saya memang berkali-kali masuk tahanan juga gara-gara itu. Waduh, luar biasa. Nah, ini Pak Prof, kita lebih dalam menggali soal Papua, karena memang ini program Paradoks Papua. Jadi cara berpikir paradoksal pun dibutuhkan di sini. Karena banyak orang bicara, Prof, itu tentang roadmap Papua, yang akar persoalan pertamanya itulah yang menyebabkan akar-akar lain muncul. Ya, ketidaksejahteraan dan instabilitas di sana, keamanan dan sebagainya. Kalau saya berpikir, Prof, saya pikir bukan masalah, bukan itu persoalan utamanya. Saya mau tanya pada Bapak. Sederhana pertanyaan saya. Kalau tentara dihabisi dari situ, disuruh pulang semua, apakah Papua tidak akan melepaskan diri dan menyatakan merdeka? Taruhlah separuh daripada angkatan bersenjata Republik Indonesia disuruh pulang. Yakinkah Anda bahwa akan berhenti pemberontakan untuk menyatakan diri, melepaskan diri dari Indonesia? Saya jawab, Prof, dengan Silakan. pertanyaan. Jadi answer question with questions. Jadi apakah Prof juga yakin dengan menambah pasukan personil tentara dan Polri di Papua, jamin Papua tidak akan merdeka? Persoalan ke depan, persoalan ke depan yang harus dipikirkan oleh pemerintah, siapapun yang memerintah dan terpilih nanti, adalah bagaimana menyelesaikan persoalan Papua dengan mencari cara yang baik Republik Indonesia maupun orang Papua merasa untung bersama. Win-win solution. Ya, itu yang harus dicari. Sebagai satu contoh, sekarang coba bayangkan, apa sikap dunia kalau pilotnya Susi Air dibunuh oleh mereka? Saya kira pasti akan menjadi persoalan bagi perjuangan Papua. Ya. Jadi kalau dia lakukan, kalau pasukannya itu melakukan misalnya membunuh orang New Zealand itu,
maka apa yang diharapkan untuk merdeka makin jauh. Yakin saya. Yakin saya. Artinya bahasa tersirat di balik pernyataan Prof ini bahwa ya kalau Anda mau berjuang untuk merdeka silakan, tapi tempuh secara proporsional dan profesional, bukan dengan otot, senjata, kekerasan dan lain sebagainya, tapi pakai otak seperti orang-orang Indonesia dulu pertama mau melepaskan diri dari Belanda. Nah, kalau Anda menang dalam strategi berpolitik di kancah internasional untuk menggugurkan 2504, ya selamat jalan Papua. Tapi kalau Anda tidak bisa mengalahkan diplomat-diplomat ulung Indonesia untuk mempertahankan 2504 bertengger di PBB, ya bersabarlah. Dan bagaimana mencari solusi untuk memperbaiki keadaan orang asli Papua. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang boleh dikata sangat sangat ya sekret dalam konteks politik kolonial. Tetapi kan kita berbicara tentang kemungkinan-kemungkinan. Ya, karena banyak orang bilang begini, seandainya orang asli Papua disejahterakan, ya, tidak akan ada suara merdeka. Tapi orang-orang asli Papua mengatakan, kesejahteraan itu bukan persoalan kami mau minta merdeka. Kami memang sudah merdeka sejak awal, Pak Joshua. Dan kami hanya ingin minta dikembalikan kemerdekaan kami, kedaulatan kami sebagai sebuah negara yang sudah merdeka sebelum Indonesia memaksa kami masuk di Indonesia. How about that, Prof? Kan kelirunya pemimpin Papua itu menafsirkan dirinya sebagai merdeka. Itu kan dimulai dari tahun 62 ketika Belanda Dewan Papua. Dewan Papua itu kan bentukan Belanda. Nuginirat. Ya. Nuginirat. Ya. Jadi tidak logis kalau dia pakai itu untuk mengatakan diri sebagai bangsa merdeka. Bagi saya sebenarnya sederhana. Orang Papua, silahkan Anda mau berbuat apa. Tetapi kalau pemerintah Republik Indonesia mengambil haknya sebagai negara yang mempersatukan seluruh wilayah bekas Belanda, ya haknya pemerintah Indonesia juga. Ya. Kan itu. Dan ini berdasarkan hukum internasional dan berdasarkan berbagai perjanjian yang dimulai dari Kennedy tahun 60. Kan prosesnya seperti itu. Ya. Jadi kalau ini juga kalau kita tidak bisa saling menerima, ya kita akan saling membunuh. Dan apa perlunya saling bunuh?